Akhir tahun makin dekat ya, tahun ajaran baru makin mepet, dan ini tips dan rekomendasi 5 laptop 5 jutaan yang bisa kalian pilih menjelang akhir tahun 2024. Let's check it out. Pertama kita bahas dulu dari laptop yang menurut gue hal satu yang worth it kalau kalian POV-nya ngomongin performa di harga 5 jutaan. Yakni Axio Hype 5 AMD X5, laptop lokal yang secara looks bawa desainnya oke, minimalis, compact dan cukup light ya. Untuk sebuah laptop 5 jutaan, 1,41 kg doang bobotnya. Selain itu, kelebihan lain laptop ini dibanding laptop 5 jutaan lain adalah laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Build quality-nya pun mantep ya, terasa kokoh. Untuk spesifikasi utama laptop ini dinagai prosesor yang best ya, masih Zen 3 AMD Ryzen 5 5650U. Prosesor 6 core 12 thread, punya boost clock up to 4 GHz serta GPU Radeon RX Vega 6. Unit yang kita rekomendasiin ini yang pakai 256 GB storage dan 16 GB RAM ya. Yang bisa kalian up juga sampai 64 GB kalau butuh. Layarnya Full HD 1080p udah IPS, jadi viewing angle-nya lebih luas ya. Beda macam laptop-laptop 5 jutaan yang masih pakai panel TN doang. Gua pernah pakai ya, bukan sekedar review, pernah pakai laptop ini untuk pemakaian harian dengan banyak skenario, mulai dari multitasking, buka banyak web browser, buka buat Google Docs, buat Google Spreadsheet, itu pernah coba dan experience-nya cukup nyaman ya, cukup menyenangkan. Dan YouTube Netflix kan juga kerasa menyenangkan karena panelnya udah IPS, nggak sekedar TN doang. Mau dipakai main game sanggup. Secara kan dia pakai Ryzen ya, yang kelas entry levelnya terkenal punya iGPU yang dibilang cukup kenceng di kelasnya. Valorant aman di 50-60an FPS. Harga laptop ini sekitar 5,8 jutaan rupiah untuk varian yang udah ada Windows 11. Sementara yang masih DOS doang itu di sekitar 5,2 jutaan rupiah kalau nggak salah ya. Angka yang menurut gue masih masuk akal banget untuk sebuah laptop dengan spek dan fitur yang kayak gini ya. Nah, selain yang SKU AMD Ryzen 5000 series, menurut gue SKU yang pakai Intel Gen 12 juga patut dilirik. Meskipun untuk versi dual channelnya yang 16 GB lebih mahal dikit. Over dari 5 juta sih ini sebenarnya. Kalau misalkan pilih SKU yang dual channel 16 GB. Mentok di SKU yang 8 GB dan tanpa OS alias DOS doang kalau misalkan budget kalian di 5 jutaan. Tinggal sesuaiin aja lah ya, intinya SKU Intel atau AMD-nya. Dua-duanya oke kok buat kebutuhan harian. Nomor 3 dari brand laptop yang belum lama masuk resmi Indonesia yang sempat mati suri juga di perlaptopan global ya, yakni Tecno Megabook K16S. Siap. Tecno salah satu brand dari Transition Holding yang sekarang makin menusuk untuk masuk ke industri laptop nih. Sesuai nama SKU-nya, K16S laptop ini berlayar 16 inci IPS WUXGL, bukan sekedar Full HD doang. Menarik ya, 5 jutaan doang tapi dikasih layar yang udah 16 inch dan kualitasnya nggak kaleng-kaleng, bagus. Ini display kualitasnya secara spek salah satu yang terbaik sih di kelas harga 5 jutaan ya secara spek ya. Prosesornya pun udah terbilang oke menurut gua, pakai AMD Ryzen 7000 series, tepatnya Ryzen 5 7430U yang meskipun ya masih pakai Zen 3 doang, ini CPU-nya masih sangat bisa diandelin untuk kebutuhan laptop zaman now yang makin kesini kompleksitas use-nya makin naik terus nih kebutuhannya nih. Secara data atau angka, prosesor ini punya skor single core Xenon MCR23 di sekitar 1400-an poin dan multi core di 8000-an poin. Angka yang terhitung cukup tinggi ya di kelas harga 5 juta. Layar cakep, performa oke, desain juga keren. Menurut gua ini tuh mirip MacBook ya kalau misalnya dilihat dari jauh. Kalau dari depan ya begitulah. Ini entah tujuan Tecno rilis laptop ini tuh buat bakar duit biar orang-orang makin lirik laptop Tecno gitu kan, ataupun gimana, emang beneran niat rilis laptop di harga 5 juta entah lah gitu. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Cuman after salesnya nih gue belum tahu pasti nih apakah emang udah bagus secara servicesnya gitu kan. Kalau ada suatu atau masalah gitu bagus, gue kurang tahu nih. Coba kalau misalkan ada yang udah pengalaman ya dengan after sales Tecno laptop ini, bisa komen di bawah ya. Harga laptop ini gimana? Dijual startnya di 5,9 jutaan rupiah, udah dapat Windows 11 atau bisa lebih murah lagi kalau belinya di waktu yang tepat saat diskon, misal 12 gitu kan. Karena kalau 11 kan udah lewat gitu ya. Jadi yang udah lewat mah biarkan berlalu, jangan diingat-ingat kembali. Selanjutnya ada Asus VivoBook Go14 E1404FA, laptop murah yang sempat gue buatin konten komparasinya yang cukup rame view dan komennya. Videonya ada di atas sini ya.
Nah waktu itu kita bandingin laptop di harga sekelas, kalau nggak salah sama Acer sama si Lenovo ya waktu itu ya. Ini laptop saat itu masih ada di angka 6 jutaan rupiah waktu gua pegang, dan hadir dengan beberapa kelebihan yang menarik ya waktu itu ya, dan sampai sekarang makanya gua paparin beberapa aja nih. Pertama soal layar yang meskipun IPS levelnya tuh entry level biasa gitu kan, secara coloring ini laptop lebih luas color gamutnya dibanding si IdeaPad Slim 1 ataupun si Acer Aspire 3 alias laptop di harga sekelas. Kedua, SSD kencang di kelasnya yang akhirnya ngaruh ke use experience kan, booting time lebih cepat, buka tutup ataupun load software juga lebih minim delay time. Nomor 3, yang paling penting adalah use temperaturnya adem dan performanya yang stabil. So meskipun ya ini prosesornya nggak sekencang yang dipakai si Axio Hype 5 AMD X5 atau Megabook K16, dari sisi stability performance laptop ini ya perlu kita apresiasi karena punya nilai deviasi yang kecil saat kita uji saat stress test dengan suhu yang tadi ya adem. Use temperatur saat stress test tuh adem. Pokoknya mantap nih laptop soal suhu sama stability performance-nya. Looksnya pun kece ya, macam VivoBook kekinian pada umumnya yang elegan dengan logo VivoBook di bagian covernya. Laptop ini dijual dengan harga mulai dari 5,8 juta rupiah. Udah sepaket bulakan sama Windows 11 plus OS 2021. Jadi tinggal pakai. Terakhir ada Acer Aspire Lite AL1451M. Laptop pelajar dengan dimensi 14 inch yang ditenagai CPU Intel Core i3 1215U, RAM-nya 8GB DDR5, tapi masih single channel aja sayangnya. Sisi lain ini ya jadi kelebihan juga ya, karena laptop sebelumnya kan masih DDR4, ini laptop udah DDR5 dengan storage 256GB SSD, layarnya IPS level 14 inch WUXG alias Full HD Plus 1920x1200 yang artinya tampilannya bakal sedikit kerasa lebih lega walau cuma 14 inch doang. Dan setelah kita coba cek cari-cari datanya, CPU Intel Core i3 1215U yang ada di laptop ini ya udah nyaman kok dipakai buat kebutuhan macam browsing, multimedia atau sampai editing kelas ringan, itu udah nyaman. Dan bakal lebih nyaman lagi kalau RAM-nya ditambah dan dijadiin dual channel alias di upgrade. Snapdragon 23 multicore-nya ada di kisaran 1500-an poin atau selevel sama prosesor yang dipakai sama Hype 5 AMD X5 si Ryzen 5 5560U. Harga laptop ini berapa? Di sekitar 5,8 jutaan rupiah. Nah itu tadi 5 rekomendasi yang kita pilih di 2024 ini. Kenapa nggak masukin brand-brand lain macam HP, Lenovo atau mungkin Advan Workplus gitu kan yang pakai Ryzen 5 6600H? Pertama dan utamanya adalah apa ya? Ada beberapa standar yang gue buat di tiap video rekomendasi, termasuk yang terjangkau gini. Utamanya adalah soal performa yang seenggaknya nyaman dipakai daily use untuk harga 5 jutaan kayak gini kan. Nggak hanya sekedar single task tapi multitask juga nyaman. Kedua, 5 laptop yang gue rekomendasiin tadi kalau kalian sadar, layarnya udah pakai panel IPS semua yang bikin viewing angle laptop ini ya lebih luas dan lebih nyaman dipandang mata. Lenovo sebenarnya ada yang rekomendasi gitu kan, kayak Lenovo V14G3, tapi sayangnya dia masih TN doang layarnya, jadi nggak gue masukin. Terus Advan kenapa nggak masuk gitu kan? Sebenarnya itu cukup rekomend juga, gue sempat bahas juga kalau laptop ini di video rekomendasi 6-7 jutaan di beberapa bulan kemarin. Tapi berhubung budgetnya mentok di 5 jutaan doang yang kita bahas, kekunci di 5 jutaan, jadi ya nggak gue masukin gitu kan di video kali ini. Begitu, bukan karena jelek, tapi emang kurang sesuai segmennya aja, begitu sih. Dan menurut gua yang patut diapresiasi adalah brand-brand yang dulunya dipandang sebelah mata, sekarang penetrasinya tuh makin kenceng di market Indonesia, khususnya brand-brand lokal ya, macam Axio yang sekarang penetrasi ke marketnya makin kenceng dengan hadirin Axio Pongo, hadirin Axio Hype series gitu kan. Zyrex juga kan mulai bangkit tuh dikit-dikit, Advan juga mulai bangkit dikit-dikit, mulai bergairah belakangan itu kan dengan luncurin Advan Transformer Book, Advan AI Gen. Ya kita dukung lah pokoknya laptop brand-brand lokal biar terus makin baik dan terus mentingin kualitas di produk-produknya ke depan biar bisa selevel sama brand laptop global lain. Jadi nggak cuma membanggakan merek lokalnya aja, tapi beneran bagus gitu lah laptopnya. Teruslah kita dukung intinya ya. Oke, maybe sampai sini dulu video kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi di bidang IT, join Discord server, dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.